Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serina Trihapsari dengan teman saya Merliana Cahaya Amalia. Pada video ini kami akan menjelaskan hasil pengerjaan UAS mata kuliah pemodelan proses bisnis dengan studi kasus proses produksi crude palm oil atau CPO di pabrik kelapa sawit. Penjelasan kami akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu nomor satu diagram proses as is, nomor dua diagram perbaikan proses atau to be, dan nomor tiga identifikasi 18 komponen model proses. Yang nomor satu dan nomor dua akan dijelaskan oleh teman saya, Merliana Cahaya Amalia. Oke, baik. Eh, Terima kasih, Serina. Untuk soal nomor satu, kami diminta menggambarkan proses produksi CPO kondisi saat ini atau as is menggunakan BPMN. Nah, proses ini dimulai dari penerimaan dan sortasi tandan buah segar atau TBS ketika masuk ke stasiun timbang. Di sini dilakukan oleh operator stasiun. Untuk dilakukannya pemeriksaan mutu awal bahan baku. Kemudian untuk proses selanjutnya, TBS masuk ke proses sterilisasi, di mana pemanasan menggunakan sterilizer untuk melunakkan buah dan menghentikan aktivitas enzimnya. Ketika sterilisasi sudah dilakukan, operator mengeluarkan lori steril dari sterilizer, kemudian lanjut ke proses tracing, di mana proses tracing ini untuk memisahkan brondolan dari tandan kosongnya. Brondolan kemudian diproses pada tahap digester dan press untuk mengekstraksi minyak kasar atau crude oil. Minyak kasar tersebut kemudian masuk ke proses klarifikasi CPO, di mana klarifikasi CPO ini bertujuan untuk memisahkan minyak dari air dan kotoran serta menurunkan kadar air. Tahap terakhir adalah penyimpanan CPO di storage tank sebelum produk dikirim. Dalam diagram ASIS ini, kami juga menampilkan struktur organisasi melalui swimlane, yaitu yang paling atas ada kepala pabrik, di mana kepala pabrik ini melakukan pengawasan umum terhadap proses produksi. Dilanjutkan yang di bawahnya ada supervisor produksi, di mana supervisor ini memastikan kesiapan alat, tenaga kerja, dan jadwal produksi sebelum proses dimulai. Di bawahnya lagi ada operator stasiun, di mana operator stasiun ini melakukan berbagai proses untuk CPO-nya. Dan yang paling bawah itu ada quality control. Quality control ini bertanggung jawab untuk melakukan pengujian apakah mutu CPO terpenuhi, sehingga proses produksi dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian untuk soal nomor 2, kami diminta menganalisis ketidaksesuaian mutu CPO dan menggambarkan perbaikannya menggunakan BPMN jenis 2B. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah kadar air CPO yang terlalu tinggi dan warna CPO yang terlalu gelap. Sebelum itu, kami melakukan analisis menggunakan metode 5W untuk menemukan akar penyebab masalahnya. Dari hasil analisis, diketahui bahwa penyebab utama antara lain adalah proses drying yang tidak optimal, suhu heater yang tidak stabil, serta kurangnya maintenance pada peralatan klarifikasi. Berdasarkan temuan tersebut, kami merancang proses 2B dengan menambahkan aktivitas pemeriksaan mutu yang lebih ketat oleh quality control, serta proses tindakan korektif atau rework apabila CPO tidak memenuhi standar. Pada proses 2B ini, juga ditambahkan alur keputusan yang jelas sehingga CPO yang tidak sesuai dengan standar tidak langsung masuk ke storage, tetapi terlebih dahulu dilakukannya perbaikan proses atau eh, segregasi CPO. Ketika Kice memutuskan apakah CPO bisa di rework atau enggak, di sini ada kemungkinan yaitu tidak dan bisa. Kalau tidak, itu harus di downgrade.
kalau bisa dilakukan reklarifikasi atau redying CPO dengan proses segregasi CPO-nya. Sehingga dengan perbaikan ini diharapkan kualitas CPO yang dihasilkan menjadi lebih konsisten dan sesuai dengan standar mutu. Selanjutnya nomor 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk nomor 3, kami diminta menyebutkan dan mengidentifikasi 18 komponen model proses berdasarkan diagram BPMN yang telah dibuat. Komponen utama yang kami identifikasi antara lain pool yang merepresentasikan keseluruhan sistem pabrik kelapa sawit serta land atau swimland yang menunjukkan peran seperti kepala produksi, supervisor produksi, operator stasiun, dan quality control. Selain itu, terdapat start event dan end event sebagai penanda awal dan akhir proses. Aktivitas produksi direpresentasikan dalam bentuk task seperti sortasi TBS, sterilisasi, terracing, digester, dan press, klarifikasi hingga storage product. Kami juga mengidentifikasi data objek seperti laporan sortasi dan data parameter produksi yang digunakan sebagai dasar pengendalian mutu. Alur proses ditunjukkan melalui sequence flow, sedangkan komunikasi antar peran ditunjukkan melalui message flow. Pengambilan keputusan mutu CPO dimodelkan menggunakan exclusive gateway dan conditional flow serta didukung oleh control point quality control. Seluruh proses komponen tersebut kami sesuaikan dengan simbol dan konsep BPMN serta konsisten dengan diagram proses yang kami buat. Eh, Demikian penjelasan dari kami dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 dari kami mengenai proses produksi bisnis, produksi CPO, mulai dari kondisi as is, perbaikan proses to be, hingga identifikasi komponen modal proses. Semoga penjelasan ini dapat menunjukkan pemahaman kami terhadap penerapan BPMN dalam konteks proses produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.